Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, Allahu Akbar. Semoga sehat-sehat semuanya ya, dan tetap semangat dalam belajarnya. Nah, hari ini pembelajaran IPA materi tentang ciri khusus hewan merupakan hewan terakhir ya yang kita akan pelajari. Nah, sekarang materi pembelajaran IPA hari ini yaitu tentang ciri khusus hewan paus. Sebelumnya kita sudah belajar tentang ciri khusus hewan apa saja? Hewan unta, laba-laba, ya, semut, ular, dan hari ini terakhir paus ya. Hewan kita yang sudah kita pelajari yaitu hewan-hewan yang ada dalam Al-Quran dan kisah-kisah Nabi. Baik, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khuzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik, nah materi hari ini yaitu tentang ciri khusus hewan paus. Ada yang sudah tahu apa itu hewan paus? Ya. Atau ada yang pernah melihat hewan paus? Nah, kalau kalian pernah ke laut, ya, ataupun pernah misalkan berlayar, ya, kalian kadang-kadang suka ini ya, muncul hewan paus. Nah, baik, kita akan pelajari hewan paus ya. Nah, hewan paus dalam Quran surat Asy-Syafa'at ayat 142 sampai 144 yang artinya, maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai berbangkit. Nah, dalam Quran surat Asy-Syafa'at ini itu juga termasuk kisah Nabi ya. Nabi siapa yo yang ditelan oleh paus? Yaitu Nabi Yunus ya. Ketika Nabi Yunus diberikan amanah untuk berdakwah ya, tetapi kaumnya tidak mau mengikuti. Nah, kemudian Nabi Yunus menyerah dan kemudian pergi meninggalkan daerah tersebut ya, dan melewati laut. Nah, nanti ya kita dicerita dalam kisah Nabi Yunus. Nah ini ya kisah Nabi Yunus ditelan paus. Ya, simak ya. Ibu akan menceritakan kisah Nabi Yunus ditelan paus. Karena itu nanti ada kaitannya dengan yang tadi ya, ayat surat Asy-Syafa'at ayat 142 sampai 144. Kisah Nabi Yunus saat ditelan paus merupakan salah satu mukjizat yang dimilikinya. Nabi Yunus kala itu ditugaskan untuk melakukan penyebaran Islam di Ninawa, di mana beliau merupakan utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki akhlak yang baik dan iman yang kuat. Kedatangan Nabi Yunus ke Ninawa ditolak oleh penduduk setempat, bahkan malah mengolok-olok serta menghina Nabi Yunus. Mendengar hinaan dari para penduduk Ninawa membuat Nabi Yunus marah dan memilih pergi meninggalkan daerah tersebut.
Lantas Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta Nabi Yunus untuk kembali memberitahu kaumnya mengenai azab yang akan Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan. Ketika meninggalkan daerah Ninawa, beliau tidak mengharapkan keimanan dari penduduk. Beliau dengan penuh amarah dan perasaan kecewa terhadap penduduk setempat. Setelah penduduk mengetahui kepergian dari Nabi Yunus, maka Allah turunkan azab, ya. Baru setelah itu semua kaum menyadari jika azab ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka memutuskan untuk bertobat dan berjalan di jalan Allah. Ketika azab yang pedih menghampiri kaumnya, baru Allah melihat kejujuran dari pertobatan penduduk wanita dan laki-laki yang secara bersamaan berdoa dengan menyebut asma Allah. Mereka semua berdoa agar azab segera berhenti dan mereka takut akan azab Allah. Barulah setelah mendengar doa kaumnya, Allah menghentikan azabnya. Kemudian Nabi pergi dengan menaiki kapal. Saat berada dalam kapal, tiba-tiba ada ombak besar yang menghantam kapal sehingga membuat kapal menjadi oleng. Melihat hal ini, para penumpang memutuskan untuk mengurangi beban bawaan dengan melempar barang-barang ke lautan lepas. Namun, usaha itu tidak berhasil, sehingga mereka membuat kesepakatan untuk mengundi orang yang harus rela dibuang di lautan, di mana undian untuk menentukan nama siapa yang akan keluar untuk dilempar. Untuk nama yang keluar, maka harus rela untuk dilempar. Nah, setelah diundi, ternyata Nabi Yunus yang keluar. Karena merasa tidak enak harus melempar Nabi Yunus, maka diputuskan untuk diundi kembali. Namun tetap saja yang keluar adalah Nabi Yunus. Hal ini dilakukan sampai berulang 3 kali. Hal ini membuat kisah Nabi Yunus saat ditelan paus saat dilemparkan ke lautan. Dengan perasaan penuh kepasrahan, akhirnya Nabi Yunus melemparkan tubuhnya ke laut. Setelah tubuhnya tenggelam, maka Allah mengirimkan ikan paus dan mengilhamkan untuk menelan Nabi Yunus tanpa merobek serta melukainya. Mendengar perintah dari Allah, ikan paus melakukan dengan menelan tanpa melukainya. Nah, saat berada di dalam perut ikan, Nabi Yunus hanya melihat kegelapan dan tanpa ada makanan. Baru setelah itu, Nabi menyadari hal ini buah dari ketidaksabarannya menghadapi kaum Ninawa, sehingga beliau bergegas berdoa memohon ampunan Allah. Allah telah mendengar dan memperkenankan doa Nabi Yunus sehingga Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan paus. Nabi Yunus kemudian dilemparkan ke pinggiran laut yang tandus dengan keadaan sedang sakit. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tumbuhkan sejenis pohon labu untuk bisa dikonsumsi Nabi Yunus. Baru setelah itu Nabi Yunus diperintahkan Allah untuk kembali menemui kaum yang dulu beliau tinggalkan. Hal ini untuk menunjukkan jika Allah telah menerima pertobatan mereka. Nah, itu kisah Nabi Yunus ditelan paus, ya. Nah, apa ya kita ambil hikmahnya dari kisah Nabi Yunus? Kita itu tidak boleh menyerah, ya. Apapun itu tugasnya, kita harus bisa menghadapinya, ya. Yang pernah putus asa. Karena ini karena Nabi Yunus itu pergi meninggalkan daerahnya karena kaum Ninawa itu tidak mau taat, tidak mau nurut, ya, apa yang diajarkan oleh Nabi Yunus. Nah, sehingga Nabi Yunus pergi meninggalkan kaumnya, sehingga Allah berikan ujian, yaitu untuk
ditelan ikan paus. Nah, di dalam ikan paus itu hanya kegelapan ya, tanpa ada makanan. Tetapi atas mukjizat Allah, Nabi Yunus walaupun ditelan ikan paus tetapi tidak melukai atau tidak melukainya ya, atas izin Allah. Dan Nabi Yunus pun segera bertobat ya. Itu kisah Nabi Yunus yang dimakan ditelan ikan paus ya. Jadi tadi dalam Quran surat Asy-Syafa'at setelah dijelaskan yaitu tentang ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Nah, ini dalam keadaan tercela itu karena Nabi Yunus itu meninggalkan kaum Ninawa ya, karena kaum Ninawa tidak mau bertobat. Itu kisah Nabi Yunus ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ciri khusus ikan paus. Ciri khusus paus. Paus merupakan seekor ikan yang tergolong jenis mamalia ya. Jenis mamalia dan bernapas dengan menggunakan paru-paru. Apa itu mamalia? Mamalia itu hewan yang melahirkan dan menyusui ya. Jadi paus itu merupakan ikan mamalia laut ya. Bedanya dengan ikan-ikan yang lainnya ya, paus itu bisa melahirkan ya dan menyusui anaknya, dan bernapasnya dengan menggunakan paru-paru. Nah, apa saja selain ikan paus itu yang termasuk mamalia air? Mamalia air itu yaitu ada walrus ya. Walrus itu hewan mamalia air yang memiliki gading ya. Biasanya ini di kutub ya, itu. Kemudian ada paus. Nah, ini yang kita akan pelajari ya. Kemudian ada singa laut. Nah, singa laut itu memiliki sirip depannya yang panjang ya, untuk bisa berdiri. Kemudian ada lumba-lumba. Nah, lumba-lumba ini hewan yang cerdas ya. Kadang bisa oleh manusia, kadang suka digunakan untuk ini atraksi gitu ya. Tapi itu tidak baik ya. Kemudian ada anjing laut. Nah, anjing laut ini memiliki sebaliknya dari singa laut ya, memiliki sirip belakang yang panjang untuk berenang ya, sirip depannya pendek. Kemudian ada dugong. Nah, ini ya. Dugong itu biasanya hidup di dangkal ya. Ini juga sama adanya di kutub. Nah, itu jenis kelompok hewan mamalia air ya. Salah satunya yang akan kita bahas yaitu tentang paus. Kemudian ikan paus adalah ikan yang tergolong kuat dalam menahan napas dalam air. Paus mampu bertahan dalam air tanpa bernafas selama 5 hingga 15 menit. Nah, jika waktu itu telah habis, maka paus akan muncul kembali ke permukaan untuk mengambil nafas ya. Jadi ikan paus itu bisa bertahan dalam air itu tanpa bernafas ya selama 5 hingga 15 menit ya. Kemudian muncul kembali untuk mengambil oksigen ya, muncul ke permukaan untuk mengambil nafas. Nah, kemudian ikan paus adalah hewan dengan suara yang lantang dan keras. Ya, suara ikan paus mampu terdengar hingga radius ratusan kilometer di bawah air. Bukan hanya itu saja, beberapa jenis ikan paus adalah perenang yang hebat dan cepat. Kemudian ikan paus merupakan penghuni terbesar lautan ya. Jenis ikan paus yang dikenal sebagai ikan paus biru mempunyai berat lebih dari 150 kg dan panjangnya lebih dari 30 meter. Nah, itu ya ikan paus yang terbesar di lautan itu ikan paus biru. Kemudian
Seekor ikan paus raksasa dapat menyelam hingga kedalaman 800 sampai 1000 meter dan kembali ke permukaan dengan mudah atas izin Allah. Seekor paus dapat muncul ke permukaan dalam waktu 15 sampai 20 detik. Ya, karena tulang ikan paus terbuat dari bahan berongga yang terisi minyak. Ia dapat dengan mudah mengapung di permukaan air. Tuh, Masya Allah ya, atas izin Allah seekor paus itu bisa menyelam dalam keadaan kedalaman 800 sampai 1000 meter, tetapi atas izin Allah bisa muncul kembali dalam waktu yang cepat, 15 sampai 20 detik bisa muncul kembali ke permukaan. Masya Allah ya, menyelam hingga kedalaman 800 sampai 1000 meter dan bisa muncul lagi dalam waktu 15 sampai 20 detik. Itu karena ikan paus itu memiliki bahan berongga yang berisi minyak, sehingga agak memudahkan untuk mengapung di permukaan air. Nah, kemudian ikan paus menyemburkan air dari lubang di atas kepalanya. Nah, tahukah kalian bahwa lubang itu memang hidungnya? Ikan paus menggunakan hidungnya hanya untuk bernafas. Banyak orang berpikir bahwa ikan paus hanya menyemburkan air dari lubang tersebut. Yang benar adalah ikan paus melepaskan udara dari dalam paru-parunya. Karena udara ini mengandung uap air dan suhunya lebih panas daripada udara luar. Ini tampak sebagai air dari kejauhan. Tuh, di sana ada gambar ya, lubang hidung paus. Sepasang lubang hidung paus, itu lubang hidungnya ada di atas ya. Itu. Kemudian ekor ikan paus melintang dan sejajar dengan permukaan air ya. Dengan ekor seperti ini, ikan paus mampu mendorong dirinya ke depan di dalam air. Itu yang atas bawah ya, ekornya tuh, menggerakkan ekornya. Kemudian di bawah kulit ikan paus ada lapisan lemak yang tebalnya sekitar 50 cm. Fungsinya lemak ini menjaga suhu tubuhnya agar tetap sekitar 34 sampai 37 derajat Celcius. Kemudian ikan paus mempunyai indera peraba dan pendengaran yang tajam. Ia mengetahui arah di dalam air dengan mengikuti gema suara yang dibuatnya. Cara kerja indera tersebut mirip dengan radar. Nah, itulah ya materi tentang ciri khusus hewan paus ya. Mudah-mudahan bisa menyimaknya dengan baik ya. Nah, ini merupakan ciri khusus hewan yang terakhir ya yang kita pelajari. Insyaallah kita selanjutnya akan membahas tentang ciri khusus tumbuhan. Baik, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.